Pernah nggak kamu bertanya, kalau inti Injil adalah tentang Yesus, mengapa Alkitab tidak cukup memiliki satu kitab saja? Mengapa harus ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Bukankah kalau satu saja sudah cukup? Kita tidak perlu membaca 4 kitab yang menceritakan kehidupan Yesus. Ternyata keberadaan 4 Injil bukanlah kebetulan. Justru 4 Injil menolong kita melihat Yesus Kristus dengan lebih lengkap. Mari kita bahas. Pertama, kita harus memahami bahwa 4 Injil tidak menceritakan 4 Yesus yang berbeda. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semuanya memberitakan pribadi yang sama, yaitu Yesus, tentang kelahirannya, pelayanannya, pengajarannya, mukjizatnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam cara mereka menyampaikan cerita, pusatnya tetap sama, yaitu Yesus adalah Kristus, Anak Allah dan Juru Selamat. Yohanes bahkan menjelaskan tujuan penulisannya dengan sangat jelas. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan bahwa semuanya ditulis supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan 4 Injil bukan sekedar memberikan informasi tentang kehidupan Yesus. Tujuannya adalah membawa kita kepada iman kepada Kristus. Selanjutnya kita bahas mengapa ceritanya tidak sama persis. Nah, mungkin kamu pernah memperhatikan sesuatu. Ada peristiwa yang dicatat oleh beberapa Injil, tetapi detailnya tidak selalu sama. Apakah itu berarti Alkitab bertentangan? Jawabannya tidak. Bayangkan 4 orang melihat sebuah pertandingan sepak bola. Orang pertama memperhatikan pemain yang mencetak gol. Orang yang kedua memperhatikan strategi pelatih. Orang ketiga memperhatikan reaksi penonton. Dan orang yang keempat memperhatikan bagaimana pertandingan itu berakhir. Ketika mereka menceritakan apa yang mereka lihat, ceritanya bisa memiliki detail yang berbeda. Tetapi bukan berarti mereka melihat 4 pertandingan yang berbeda. Begitu juga dengan 4 Injil. Masing-masing penulis memiliki cara penyampaian dan penekanan yang berbeda. Perbedaan perspektif tidak otomatis berarti bertentangan. Justru ketika dibaca bersama, kita mendapatkan gambaran yang lebih kaya tentang Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu penekanan di dalam masing-masing kitab. Yang pertama, Matius menekankan Yesus adalah Raja. Matius banyak menekankan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja yang dijanjikan. Karena itu, Injil Matius sering menghubungkan kehidupan Yesus dengan nubuat-nubuat perjanjian lama. Misalnya, Matius berkali-kali mengatakan bahwa sesuatu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus bukan kejadian yang tiba-tiba. Yesus adalah penggenapan rencana Allah yang telah dinyatakan dalam perjanjian lama. Matius ingin pembacanya melihat bahwa Yesus adalah Raja yang telah dijanjikan Allah. Yang kedua, Markus itu menekankan Yesus adalah hamba yang berkuasa. Nah, Markus ini memiliki gaya yang sangat cepat dalam penulisannya. Banyak peristiwa disampaikan secara singkat dan bergerak dengan cepat dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Markus itu sangat menonjolkan tindakan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, memberitakan kerajaan Allah, melayani manusia, dan akhirnya memberikan hidupnya. Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kita melihat Yesus bukan hanya sebagai pribadi yang berkuasa. Kita melihat Sang Raja yang datang untuk melayani dan menyerahkan dirinya. Selanjutnya yang ketiga, Lukas itu menekankan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Lukas memberikan perhatian yang besar kepada manusia yang sering dianggap tidak penting. Orang miskin, orang berdosa, orang sakit, perempuan, dan mereka yang berada di pinggir masyarakat. Lukas juga menunjukkan bahwa keselamatan dalam Kristus bukan hanya untuk kelompok tertentu. Perhatikan perkataan malaikat dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan salah satu tema besar Lukas adalah bahwa Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10.
Ini menunjukkan belas kasihan dan karya keselamatan Kristus yang luas. Yang keempat, Yohanes menekankan Yesus adalah anak Allah. Nah, gaya Yohanes sangat berbeda. Ia tidak hanya ingin kita mengetahui apa yang Yesus lakukan. Ia ingin kita memahami siapa Yesus sebenarnya. Yohanes membuka Injilnya dengan pernyataan yang sangat dalam. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Yesus bukan sekedar guru moral, bukan sekedar nabi, bukan sekadar manusia yang melakukan mukjizat. Yesus dikatakan adalah firman yang menjadi manusia. Ia adalah anak Allah. Karena itu Yohanes berulang kali membawa kita kepada pertanyaan, siapakah Yesus? Dan jawabannya sangat jelas dan semakin jelas. Dia adalah Kristus, anak Allah, juru selamat. Sekarang kita bisa melihat mengapa 4 Injil begitu penting. Matius menolong kita melihat Yesus sebagai Raja dan Mesias yang dijanjikan. Markus menunjukkan Yesus sebagai hamba yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dan Lukas menampilkan Yesus sebagai juru selamat yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Serta Yohanes menegaskan identitas ilahi Yesus sebagai anak Allah dan firman yang telah menjadi manusia. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa setiap Injil hanya berbicara tentang satu sisi Yesus. Misalnya, seolah-olah Matius hanya berbicara tentang raja, sementara Yohanes hanya berbicara tentang anak Allah. Tidak, keempat Injil memiliki banyak tema yang saling bertemu. Ini hanyalah cara sederhana untuk melihat penekanan khas masing-masing Injil, dan semuanya membawa kita kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, penting bagi kita bahwa 4 Injil bukan 4 Injil yang berbeda. Kita tidak memiliki 4 Injil dalam arti 4 berita keselamatan yang berbeda. Kita memiliki 4 kesaksian Injil tentang satu Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 bahwa inti berita yang ia terima dan sampaikan adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi pusat Injil bukanlah bagaimana menjadi orang baik, bukan juga bagaimana mendapatkan hidup sukses, bukan juga bagaimana mendapatkan kekayaan. Pusat Injil adalah apa yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa. Salib dan kebangkitan Kristus adalah pusatnya. Kalau begitu, apa yang kita bisa pelajari? Pertama, jangan membaca Alkitab hanya untuk mencari informasi. Bacalah untuk mengenal Kristus. Yang kedua, jangan takut ketika menemukan perbedaan detail dalam keempat Injil. Baca setiap Injil dalam konteksnya dan perhatikan tujuan serta penekanannya. Dan yang ketiga, jangan hanya membangun pemahaman tentang Yesus berdasarkan satu bagian Alkitab. Kita perlu melihat kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Karena semakin kita membaca keempat Injil, semakin kita melihat keindahan pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus, Raja yang datang, hamba yang melayani, juru selamat yang mencari yang hilang, dan anak Allah yang menjadi manusia. Jadi, mengapa Alkitab memiliki 4 Injil, bukan satu saja? Karena Allah memberikan kepada kita 4 kesaksian yang saling melengkapi tentang satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Bukan 4 Yesus, bukan 4 keselamatan, bukan 4 Injil yang saling bersaing, tetapi satu Kristus, satu karya keselamatan, dan satu berita, yaitu Kristus telah bangkit dan mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena itu, ketika kamu membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, jangan hanya bertanya apa yang terjadi dalam cerita ini, tapi tanyakan juga apa yang bagian ini menunjukkan tentang siapa Yesus. Sebab semakin kita mengenal Yesus melalui firman-Nya, semakin kita memahami siapa Dia dan mengapa kita harus percaya kepadanya. Kalau kamu baru menyadari bahwa keempat Injil ternyata memiliki penekanan yang berbeda, tetapi menunjukkan kepada Kristus yang sama, bagikan video ini kepada temanmu. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas fakta, pertanyaan, dan bagian-bagian Alkitab yang seringkali kita tidak sadari, supaya iman kita bukan hanya berdasarkan apa yang kita dengar, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.